Pelaku penambangan emas dengan tidak mengantongi perizinan dari dinas terkait alias usaha ilegal dengan menggunakan pocai dan mesin dompeng untuk menyedot butiran emas di aliran Sungai Indragiri Hulu, tepatnya di 3 desa yaitu Desa Pasir Batu Mandi, Desa Pasir Kelampaian dan Desa Kuala Lala, Kecamatan Sailala Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, hingga kini belum ada dijerat hukum para pelaku dan penadah dari hasil tambang emas diduga ilegal oleh aparat penegak hukum di Inhu. Mirisnya dengan adanya kegiatan praktek pertambangan butiran emas ilegal, makin maraknya di Kabupaten Indragiri Hulu, sudah jelas-jelas pekerjaan melawan hukum. Namun belum ada tindakan tegas dari penegak hukum Polres Indragiri Hulu dan Kejaksaan Inhu. Dengan sudah berderanya dan pemberitaan pertambangan emas di Kecamatan Sailala melalui media sosial, sungguh diduga sangat lemahnya penegakan hukum terkait para pelaku mafia usaha diduga ilegal di wilayah Kabupaten Inhu. Padahal sudah ada ultimatum dari Kapolri bagi siapa saja yang melakukan pekerjaan melawan hukum, haruslah ditindak dengan tegas. Kenyataannya belum ada tindakan tegas oleh aparat penegak hukum di Inhu. Praktisi hukum Chandra Saputra SHMH ketika dimintai tanggapan terkait diduga penambang emas tanpa izin mengatakan, sepanjang para usaha penambang emas tidak mengantongi izin adalah bertentangan dengan hukum. Adalah pekerjaan yang melawan hukum tersebut harus ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Chandra juga mengatakan, kita berharap APH benar-benar harus komitmen tindak tegas para pelaku usaha praktek penambangan emas diduga ilegal serta penadah hasil tambang yang tidak mengantongi izin. Negara kita adalah negara hukum dan jangan ada pembiaran dengan adanya praktek ilegal peti di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan basmi para pelaku yang diduga melanggar hukum di NKRI. Aktivis LSM Bernas Hatta Munir menyebutkan, adanya aktivitas penambang emas diduga ilegal di aliran Sungai Indragiri Hulu tersebut dapat menimbulkan dampak buruk kesehatan terhadap masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut, karena para pelaku peti menggunakan cairan merkuri air raksa. Pocai penambang emas ilegal di aliran sungai tersebut sengaja ada pembiaran diduga ada oknum-oknum yang backup usaha tersebut, hingga sampai sekarang para penambang emas tersebut bebas tidak takut dengan jeratan hukum. Kami berharap aparat penegak hukum benar-benar komitmen menindak tegas para pelaku penambang emas tersebut, karena para pelaku sudah diduga pekerjaan melawan hukum dengan kegiatan tidak memiliki perizinan dari dinas terkait. Ucap Hatta Munir, praktisi hukum Alhamran Aryawan SHMH ketika diminta pandangan tentang hukum oleh awak media terkait penambangan biji emas diduga ilegal mengatakan, seharusnya kepada penegak hukum kepolisian dan kejaksaan harus bergerak cepat menindak tegas terhadap para pelaku penambang emas ilegal dan jangan sampai terjadi terulang seperti di Solok Selatan terkait penambang emas ilegal ada menjadi korban lanjutan kembali. Setiap warga negara Republik Indonesia apabila melakukan pekerjaan seperti penambang biji emas diduga ilegal, haruslah didahului mengurus izin pertambangan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara NKRI. Para pelaku penambang emas ilegal yang tidak mengantongi izin diduga melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 58, dan pasal tersebut mengatur bahwa pelaku penambangan ilegal tanpa izin dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Tim Investigasi 86, Rolijan, melaporkan.